Hai, balik lagi di Kamis Teri. Ada apa dengan Kamis? Misteri. Ya, misteri. Misteri. Kita juga bakalan nge-review atau bacain cerita horor seperti di episode sebelumnya. Yang setelah kemarin dari Mas F, kita sekarang beranjak ke Mbak F. Ceritanya gini. Pas pindahan awal rumah di Tanah Mas, jadi buat sekedar informasi, Tanah Mas itu ada di Semarang Utara, di kota Semarang, Daerah Semarang yang Utara. itu cukup daerah rawan, daerah sepi, dan banyak cerita kalau di sana ya banyak orang lihat penampakan, lihat apa. Lebih kan Awal bulan pas waktu renovasi ke situ, aku, mama, papa, adik berempat satu motor. Pas waktu siang-siang itu aku ditinggal di situ sendirian. Yang adikku, Alin, lalu adikku pergi beli material. Nah, aku takut di rumah sendirian. Kamu juga tahu kan, lingkungan Tanah Mas itu kalau sepi kayak apa. Pas waktu itu aku nunggu di kursi depan rumah. Pas itu aku ngerasa gak nyaman. Lalu akhirnya aku pergi ke pagar. Setelah nunggu di pagar, tiba-tiba ada kayak suara di tangga menuju atas. Tangganya itu terbuat dari aluminium. Dan ada suara tek, tek, tek. Tapi itu gak pelan suaranya, itu keras banget suaranya. Nah, dari situ aku ngerasa takut. Kok ada orang turun, padahal gak ada siapa-siapa. Aneh sih. Pas itu masih sepi, masih kosong, gak ada orang sama sekali. Di situ yang ada cuman aku akhirnya kan tambah takut. Karena apa? Karena aku di situ masih awal, karena aku baru pindah ke situ. Terus di hari berikutnya aku ngecek lagi di rumah. Terus aku lihat ada kayak dupa. Dupa itu kalau sebutan orang Semarang menyan. Oh, menyan. Iya, yang biasanya buat orang meninggal itu. Hmm. Kayak orang nyembah gitu loh, ngasih sesajen gitu. Nah itu tuh ada di kursi depan rumah yang Kemarin duduk, diduduki. kemarin didudukin. Aneh berarti ya. Iya. Terus aku tanya sama mamahku, "Mah, itu apa?" Mamahku jawab, "Udah nggak usah dipegang. Soalnya dulu rumahku bekas orang yang punya pabrik atau toko emas. Mungkin kan yo nggak mau suuzon. Cuman kayak palingan punya sesuatu gitulah." Paham. Setelah udah setengah pindah ke situ, kan aku setiap siang pengen ke kamar sebelah masku. Jadi di rumah itu ada 2 kamar nih. Kamar masku sama kamarku. Setelah udah ke sana, tidurlah sambil main HP. Tiba-tiba kayak ada bau dupa lagi. Baunya tuh wangi. Dan padahal di situ nggak ada orang nyembah. Sebelah rumahku juga tinggi dan posisinya agak jauh. Ya menurutku nggak mungkin sih kalau bisa ada bau-bau kayak gitu. Yang nggak tahu juga kalau kebawa angin. Cuma pintu jendelaku kan tak tutup. Masa sampai masuk kamar kan nggak mungkin. Orang di situ nggak ada orang nyembah. Terus jendela ditutup, masa bisa ada bau dupa kan nggak mungkin. Jendela pasti ditutup juga. Iya. Pas pertama itu aku langsung pergi, soalnya masih takut. Terus besoknya aku balik ke situ.
beneran kecium lagi baunya. Tak tungguin lah baunya itu, entah hilangnya kapan gitu loh. Ditungguin sampai hilang berarti. Iya, tapi tak tungguin kok nggak hilang-hilang. Terus aku tungguin lagi, terus akunya yang keluar karena bau itu nggak hilang-hilang. Terus hari berikutnya lagi, pokoknya lama banget. Akhirnya aku bilang gini, ya udah, sama-sama hidup, nggak usah ganggu. Kalau kamu mau muncul, ya udahlah muncul. Aku di sini juga tinggal di rumah ini. Kamu tuh nggak ada hak gitu loh. Jadi dia tuh berusaha kayak komunikasi sama si bau-bauan itu. Pas komunikasi ya enak komunikasi. Iya. Mata-mata nih. Cuman emang dia ngomongnya di dalam hati. Tapi walaupun gitu itu kan tetap bentuk komunikasi dia sama si makhluk yang nggak kelihatan itu. Apa ada bangganya kan Iya. mau walang. Setelah aku bilang gitu, bau dupanya langsung hilang. Berarti begitu dia ngomong gitu, komunikasi langsung baunya itu sekaligus hilang. Kenapa bisa gitu coba? Minder kan. Ya bisa sih. Mungkin Udah mereka sama kita itu kan sama-sama kayak ya makhluk, sama-sama makhluk gitu. Mungkin di dunia mereka sama kayak kita, dari kegiatan, dari apa-apanya mungkin sama kayak kita. Makanya mereka diajak komunikasi pun mungkin bisa tetap nyambung. Terus tak santai-santaiin lah aku di situ terus. Hari-hari berikutnya baunya masih sama, tapi tak biarin aja sambil main HP, terus nanti hilang sendiri. Berarti setelah itu baunya muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi gitu terus berarti. Berarti nggak langsung Iya. hilang terus ya, berarti nggak, berarti kan dia kan ya istilahnya nah menungso ki ganggu lah, iseng. Dia iseng pengen ganggu orang itu terus. Iya, berarti. mungkin juga mau main sama dia Mungkin kan bisa. mungkin. Iya. Cuma kan kita kan nggak tahu tujuannya mereka. Iya. Mau main kah atau mau Siapa iseng tahu kah? mereka tuh ngajak komunikasi tuh dalam hal yang positif gitu loh. Kadang kan ada di TV, di YouTube, mereka ngelihat kalau penampakan itu punya sisinya masing-masing. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Mungkin yang ini bisa aja positif. Bisa dibilang positif. Iya. Soalnya kan tadi dibilangin terus Ya mungkin cuman usil itu karena mungkin dia mau main sama si Mbak F. Iya. mungkin ya. Iya. Ya, itu cerita dari Mbak F ya. Cukup ya nggak kalah serem dari cerita-cerita di episode yang sebelumnya ya. Dimana dia Nggak, dia apa bagusnya untuk berani berkomunikasi sama yang itu loh. Berarti kan kayak ada bau-bau, berarti kan biasanya tuh kalau makhluk kalau baik biasanya baunya wangi. Tapi makhluk yang kurang apa istilahnya kurang enak lah, ya. baunya juga kurang enak katanya. Di cerita ini juga mungkin bisa dibilang beda dari yang lain ya. Dia pindah dari rumah lama ke rumah yang baru ini. Berarti dia mencoba untuk beradaptasi. Tapi dia mencoba nggak takut, mencoba berani komunikasi sama si Mister Hantunya ini. Kalau antum di posisi dia berani nggak? Ya dia kan cewek ya. Orang aku yang cowok aja kadang susah buat komunikasi gitu. Nggak mungkin berani sih. Ya udah, mungkin kita besok bakalan lihat cerita-cerita yang lebih serem lagi di episode-episode selanjutnya. Kita sudahi
cerita hari ini. Sebelumnya tadi ada suara sudah. Ya, Ada. kalau kalian ada cerita horor mungkin bisa dikirim di email di bawah sini, atau juga bisa komentar di YouTube kita di Waga Padma. Anda bisa kirim di DM. Ya, juga bisa di DM Instagram di sini juga. Udah, gitu aja ya. Kita lanjut besok. Kita lanjut besok. Bye.